Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Papua yang beranggotakan Elis, Feby, Ruth, dan Sri. Pada video kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai burung kasuari dan monyet ekor panjang yang ada di pegunungan Papua. Papua terkenal dengan flora dan fauna yang sangat menakjubkan. Unggas merupakan hewan vertebrata yang mendominasi di Papua. Lebih dari 600 jenis burung yang tercatat pada tahun 2012. Terdapat 25 jenis burung istimewa, yaitu cendrawasih, kasuari, beo, merpati, burung pemangsa, dan burung raja udang. Lebih dari 100.000 jenis serangga di Papua. Kelompok serangga yang terkenal yaitu serangga batang raksasa, kumbang raksasa, ngengat terbesar di dunia, kupu-kupu yang memiliki sayap seperti burung. Populasi mamalia sedikit, karena perburuan yang terus-menerus berlangsung dan sifat hewan-hewan tersebut yang aktif saat malam hari. Bagi para pakar lingkungan, konservasi, dan biologi, Papua merupakan tempat sumber ilmu pengetahuan alam dan budaya untuk didokumentasikan, diteliti, dibagikan, dan dilestarikan. Hewan endemik adalah hewan yang khas pada suatu tempat dan tidak ditemukan pada tempat lain. Sedangkan hewan invasif adalah hewan yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mampu hidup dan bereproduksi pada habitat barunya. Artinya, hewan tersebut bukanlah hewan asli pada tempat tersebut. Waktu pengumpulan data dilakukan selama bulan Oktober sampai bulan November tahun 2020. Tempat penelitian dilakukan di 2 tempat. Yang pertama, Kebun Binatang Pematang Siantar, dan yang kedua, melalui media sosial yang dilakukan secara online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi informasi tentang kasuari dan monyet ekor panjang di pegunungan Papua. Berikut data hasil wawancara dan pengamatan mengenai burung kasuari. Burung kasuari merupakan fauna identitas khas Papua Barat dan merupakan hewan yang dilindungi di Indonesia. Kawasan hutan primer merupakan tempat hidup bagi burung-burung endemik. Salah satunya adalah kasuari. Kasuari juga tinggal di hutan dataran rendah dan juga rawa-rawa. Saat melakukan aktivitas makan secara individu dan juga berpasangan. Saat melakukan aktivitas makan sendiri-sendiri ataupun secara individu, menggolongkan burung kasuari ke dalam hewan soliter dan juga memiliki daerah teritorial tertentu. Aktivitas minum dilakukan sepanjang hari, terutama saat menjelang tengah hari atau saat siang hari. Aktivitas mandi pada burung kasuari bertujuan untuk mengurangi penguapan pada tubuh burung kasuari saat cuaca sedang panas. Aktivitas mandi ini dipengaruhi oleh ketersediaan air yang ada. Saat ketersediaan air cukup banyak, maka aktivitas mandi akan memiliki rentan waktu yang lama. Dan saat ketersediaan airnya sedikit, maka rentan waktu mandi juga akan relatif kecil. Aktivitas istirahat pada burung kasuari adalah saat burung kasuari tidak melakukan kegiatan apapun, atau ada kalanya saat sedang berjalan burung kasuari akan tiba-tiba berhenti. Aktivitas istirahat juga dapat dilihat saat burung kasuari membaringkan tubuhnya dan sesekali membersihkan bulu-bulunya. Tingkah laku jelajah pada burung kasuari adalah kegiatan di mana burung kasuari akan berpindah tempat, yaitu dengan berlari, berjalan, ataupun melompat. Aktivitas berlatih atau bermain pada burung kasuari merupakan kegiatan untuk mempertahankan diri dari lawan dan juga merupakan bentuk untuk mempertahankan daerah teritorinya. Produksi pada burung kasuari. Burung kasuari betina akan menghasilkan telur sebanyak 4-8 butir dengan ukuran yang besar, dan kasuari jantan akan berperan untuk mengerami telur selama 55-61 hari lamanya. Burung kasuari. Pada gambar dapat diamati bahwa burung kasuari memiliki telur yang berwarna kehijauan dengan berbintik-bintik. Ukuran panjang telur bisa mencapai 13-15 cm.
cangkang pada telur kasuari itu tebal dan juga keras. Sarang burung kasuari. Burung kasuari akan membuat sarang pada bagian utama kayu dengan mengumpulkan ranting-ranting kering dan juga daun-daun kering untuk membuat sarang tersebut. Pemanfaatan burung kasuari. Burung kasuari masih sering diburu secara bebas oleh masyarakat Papua karena dimanfaatkan untuk yang pertama sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat Papua. Yang kedua, tulang kasuari dimanfaatkan untuk membuat pisau belati dan pada bagian pangkalnya diberikan hiasan melalui bulu burung kasuari. Yang ketiga, telur kasuari dapat dijadikan hiasan yang digambar secara unik, kemudian harga jualnya dipengaruhi oleh kerumitan gambar tersebut. Berikut data hasil monyet ekor panjang. Makanan monyet ekor panjang sangat bervariasi, mulai dari buah, daun, bunga, umbi, jamur, serangga, siput, rumput muda, bahkan kepiting. Meskipun mayoritas yang dikonsumsi adalah buah-buahan. Monyet ekor panjang hidup berkelompok dengan anggota antara 5-40 ekor lebih. Dalam satu kelompok terdapat 2-5 pejantan dengan jumlah betina 2-5 kali lipatnya. Salah satu monyet jantan dalam setiap kelompok digunakan sebagai pemimpin kelompok. Monyet ekor panjang atau dengan nama latin Macaca fascicularis merupakan salah satu hewan invasif Papua. Populasi monyet ekor panjang cukup banyak di daerah pegunungan Papua. Salah satunya di Gunung Merteluk, Youtevah. Monyet ekor panjang ini mudah dalam beradaptasi. Habitat alami monyet ekor panjang adalah rawa-rawa bakau, hutan primer dan hutan sekunder yang berdekatan dengan pertanian, dan habitat riparian atau tepi danau, tepi sungai, dan sepanjang pantai. Cara monyet ekor panjang dalam melindungi dirinya dengan menggunakan aktivitas agonistik, di mana monyet ekor panjang melakukan perilaku seperti menerjang, memukul, meringis, mengancam dengan membuka mulut, dan mengejar, mendekam, dan memekik. Cara monyet ekor panjang dalam melindungi dirinya juga menggunakan aktivitas berkelahi, mengejar, menggigit, mengusir, menghindari kejaran, serta menyeringai yang dilakukan terhadap individu lain dalam kelompok lain, atau terhadap manusia. Primata ini mampu hidup dalam beragam ekosistem, mulai dari hutan bakau di pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Monyet ekor panjang ini umumnya ditemukan di hutan-hutan pesisir dan hutan-hutan sepanjang sungai besar, di dekat perkampungan, kebun campuran, atau perkebunan. Pola perilaku monyet ekor panjang dibagi menjadi 3. Yang pertama, social alieation. Contohnya itu adalah grooming. Grooming ditandai dengan perilaku mengambil, menjilati, dan menyentuh rambut pada bagian tubuh. Grooming terdiri dari all grooming dan auto grooming, di mana all grooming didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan terhadap individu lain, sedangkan auto grooming didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Pola perilaku yang kedua adalah social agonism, yaitu berupa aktivitas melompat, aktivitas berjalan, dan juga aktivitas memanjat. Dan pola perilaku yang ketiga adalah non-sosial, yaitu berupa aktivitas duduk dan juga aktivitas menatap sekeliling. Keunikan dari monyet ekor panjang, di mana monyet ekor panjang ini mampu menyesuaikan kegiatan atau aktivitasnya sesuai dengan ketinggian di mana dia berada. Contohnya itu pada ketinggian 1-5 meter, digunakan monyet ekor panjang sebagai tempat istirahat atau berlindung, juga mempermudah untuk berpindah dan mencari makanan di permukaan tanah. Sedangkan pada ketinggian 11-25 meter, digunakan untuk mencari makanan alami di hutan dan dimanfaatkan oleh monyet ekor panjang untuk mendeteksi kehadiran
kehadiran daripada predator. Pada saat ini, konservasi monyet ekor panjang menurut IUCN atau merupakan Unit Nasional untuk Konservasi Alam, monyet ini belum termasuk kategori satwa yang dilindungi. Hal ini yang menyebabkan monyet ekor panjang rentan terhadap perburuan. Namun, pemanfaatannya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 26 KPTS 1194 tanggal 20 Januari 1994 tentang pemanfaatan jenis monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Peraturan tersebut menerangkan bahwa pemanfaatan monyet ekor panjang untuk keperluan ekspor tidak boleh dengan pengambilan langsung di alam dan harus berasal dari hasil penangkaran. Dampak positif monyet ekor panjang bagi manusia. Yang pertama, pemanfaatan monyet ekor panjang dapat digunakan untuk pertunjukan topeng monyet ataupun taman wisata. Yang kedua, monyet ini dapat memberikan respon terhadap perubahan habitat, ditandakan dengan masuknya monyet ini ke ladang masyarakat. Dan yang ketiga, monyet ini dapat dijadikan sebagai subjek penelitian ilmiah. Adapun dampak negatif monyet ekor panjang bagi manusia yaitu sering dijumpai mencuri buah dan merusak tanaman di areal perkebunan masyarakat. Akibatnya, warga sering berburu dan membunuh monyet ekor panjang di sekitar area perkebunan karena dianggap sebagai hama. Dan ketika habitat monyet ekor panjang ini rusak, akan menyebabkan primata ini masuk ke areal perumahan masyarakat sehingga menjadi konflik. Kesimpulan, burung kasuari dan monyet ekor panjang merupakan satwa yang dapat ditemukan di daerah Papua. Burung kasuari merupakan hewan endemik Papua dengan tubuh ukuran yang besar namun tidak dapat terbang. Burung kasuari hidup di daerah hutan primer atau hutan dataran rendah termasuk rawa-rawa. Burung kasuari tergolong hewan soliter karena memiliki daerah teritorinya masing-masing. Dan untuk monyet ekor panjang yang merupakan hewan invasif di Papua yang dapat hidup di berbagai ekosistem. Monyet ekor panjang hidup secara berkelompok dengan anggota 5-40-an ekor lebih. Dampak dari monyet ekor panjang, dampak positif, dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari makan, yaitu sebagai topeng monyet, dan dapat menjadi bahan penelitian oleh para dokter. Dan dampak negatifnya yaitu menjadi hama di perkebunan masyarakat karena monyet ekor panjang sering mencari makan ke perkebunan para warga. Saran yang dapat diberikan untuk video dokumenter yang sudah dibuat adalah yang pertama, alangkah lebih baik jika penelitian dilakukan secara langsung agar dapat mengamati dengan maksimal hewan invasif maupun endemik. Yang kedua, sebaiknya mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait atau orang-orang yang lebih mengenali akan hewan invasif dan endemik ini. Dari video dokumenter yang telah kami buat, kami dapat melihat bagaimana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik. Dari penelitian ini juga, kami semakin mengenal dan mengetahui hewan-hewan yang telah Tuhan ciptakan dengan ciri-ciri dan fungsi yang berbeda sehingga membuat hewan tersebut unik. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, pikiran, seharusnya mampu menjaga, merawat, serta melestarikan hewan-hewan yang berada di sekeliling kita. Karena itu juga merupakan mandat yang telah Tuhan Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Jangan kita menjadi makhluk yang serakah dengan memusnahkan hewan-hewan yang berada di sekeliling kita. Dari penelitian ini juga kami semakin belajar bagaimana mencintai dan merawat hewan-hewan yang berada di sekeliling kita pada saat ini, seperti mengetahui dan melindungi mereka sehingga mereka tidak menjadi punah.